sendiri Tapi kan. itu berpengaruh tau. Karena mau ada objektif kan. Ya, Jadi biasanya pemegang retribution itu heart rate-nya naik. memang. Tapi gua rasa tadi bukan karena pemegang retribution, Be. Jadi Karena kayak- rodanya kayak roda gila mungkin tadi. Coba kita bagian menyapu. Bagian karena ada Lord. Oke. Dan ini dia map yang paling seram. Wow. Dangerous Grass. Dangerous Grass. Map yang sangat-sangat menegangkan bagi keduanya. Pressure on Alter Ego. Karena mereka butuh satu game win untuk make sure kalau mereka bisa aja di playoff dengan berharap kepada Geek Farm Navi match. Deg-degan, Aduh, deg-degan. berharap sama Mereka langsung berharap tutup. sama orang lain ini berat. Paksia. Paksia ditutup. Tapi Harley mendingan juga. Jujur, Be, mendingan berharap sama orang lain daripada gak ada harapan, Be. Iya. Makanya nih Harley udah nggak, udah oke, stop Harley. Stop Harley. Gak bisa ya. Ya udah susah nih. Kalau kita ngomongin soal bagaimana matchup yang terjadi dari Harley juga terutama. Karena emang kayaknya kalau dilepasin juga bakal di-ban sama Hierarchy. Jadi Altriganya bakal tutup. Untuk Harley-nya mereka bakal main dengan draft yang berbeda. Harapan masih ada. Tapi di ujung tanduk. Tapi kalau Zuxin sudah diambil ke arah Hijumeng, biasanya agresivitas mereka akan lebih berlipat-lipat bentar. ganda. Kalia Gord? Kalia Gord? Instant pick off? kill. Instant kill banget tuh. Gimana notifikasinya? Instant kill. Wah itu tuh langsung tuh. Benar-benar bisa nge-delete satu frontline atau bahkan mungkin backliner. Tapi ternyata mengambil ke arah Cloud terlebih dahulu. Ambil Kalia juga nggak apa-apa, Be. Kan Gord kan nanti. Boleh. Bisa di pick 3. Kalia Cloud. Kalia Cloud Terus, Gord. iya menyisakan nanti last picknya buat Super Ken ya. Ini Kalia banget nih. Kalia, mumpung open. Daripada diambil Alek. Iya. Gua ngeri tank jungle-nya atau kalau ngomongin XP kayak Pove gitu gimana? Atau Gwyn dulu. Tetap Kalia sih. Tetap ya. Kalau Kalia. kalau mau main pove begitu, ini sih kan akan diambil nih sama Alter Ego. Oke. Masih bisa dimakan. Ternyata tidak langsung Gatot Kaca untuk menjawab. Tsunami Gord gak Slam. sih? Gord gak sih? Ntar dulu, Gord apa Gwyn? Gua Ada loh Gwynnya. kalau gua Gord abis itu Ben Gwyn. Soalnya bisa aja loh Kaleannya Tsunami Slam. Abis itu langsung Spatial Migration, Alter Quiet. Gak usah pakai special magician juga bisa langsung Iya, jual Be. ya. Ya kali aja jauh Gwynnya. Jadi aku Oke. loncat. Tapi menurut gua sih tetap ambil Gord? Gord kalau mereka mau. Oh ya, Gord bisa. Jadi nanti kayak bakal maksa buat Alter Ego yang nge-ban Gwynnya sendiri kan. Ini soalnya lumayan cukup keras depannya. Jadi maksa Avatar Guardian berkali-kali juga nggak masalah. Oke, Gord, Kalea. Instant kill bisa target ke arah Gatot. Gord, Ben Jungle, ambil pick 3, pick 4 bisa Poveus loh, Be. Main lawan Harit. Ya kan? Masih ada Puvius. Masih ada Ubi Ungu. Tapi ternyata Ubi Ungunya diambil dulu Ubi sama Ungu. RQ. Kalau Pove katanya duluan. Yeskel, gue banyak hero gue. Aman aja. Aman aja. Kalau Itu secara nggak langsung emang mentranslate-nya begitu ya. Iya kan? Mentranslate-nya begitu emang. Benar. langsung Mentranslate-nya ya. begitu. Penasaran sih gue nih dari bandnya dulu ya. Mungkin ada beberapa hero yang tadi udah masuk notch juga ya. Guinevere, Guinevere, Lancelot, dan Gord. jungle-nya AE gimana? Jungle-nya AE masih banyak juga anyway. Dan kalau kita ngomongin combo, Chushin juga masih available dengan adanya Guinevere. Nah ini trade-nya nih Lim. Kayak Prayonya Hierarchy terutama. Kayak mereka Gord dulu atau Gwyn dulu. Karena kalau Gord mereka ambil, Gwynnya diambil sama Alter Ego. Iya. Jangan kasih dua mungkin ya. Satu aja kasihnya. Satu aja sih, iya bener. Karena ya balik lagi ya, pick 45 ini kan bisa mengubah alur 3 pick atasnya juga kan. Gordnya ditutup. Oke. Ini berarti bakal lebih misteri lagi nih buat hero-nya Yeskiel. Banyak sih sebenarnya. Bener kata Oji tadi. Hero-nya Yes banyak. Iya. Bahkan bisa last pick loh. Kalau Kalau emang butuh Guinevere duluan Prayonya. Burst damage Parsha oke. Parsha ada. Parsha Sin. Iya. Nickname pada saat itu kan. Belum Bersama kalau- dengan Aura Fire. Kalau misalkan mau yang geraknya fleksibel, Valentina. Valentina. Kalau mau yang ngagetin Kadita. Iya. Kadita. Wow. Kalau instant yang kill mau tuh. bikin lumpuh jalan Harit, Lilia. Lilia sih Jadi nyebelin Lilia. sih. Haritnya jadi gini. Ya, Slow. Lilia juga lumayan menang ini kan, Slow. lumayan bukan menang sih, tapi setidaknya nggak kalah banget untuk lawan Chushin di laning. Iya. Itu kalau Atau- ada Lilia, Haritnya jadi loncatnya gini, Be. Gue yakin gue yakin bukan cuma Mas Ade ini yang nggak mau ngeliat act out-nya Oji sebenarnya. Iya, Kita iya, juga iya, sebenarnya. iya, sebenarnya juga. Itu untungnya dia nggak bisa lihat. Si kumis-kumis itu. Pasti ngecengin gua kalau dia lihat. Oke, tapi Suyo di band. Tersisa satu hero lagi nih.
Wah, ini dia nih. Masih di mid atau di jungle? Ya kalau ngomongin jungle masih ada Guinevere yang tadi sampai kita mention. Tapi kalau misalkan emang mau mid, Lilia juga bakal jadi good option. Jungle dulu nih B4 nih, bisa Leomord. Fredrin. Leomord, Fredrin, Lancelot. Guinevere, Lancelot. Banyak. Banyak yang available. Berarti kalau gitu bisa dibilang mending tutup midnya lagi. Setian. Oke, Guinevere dulu kah? Agar last pick-nya ke arah dari Yeskiel. Guinevere. Ya, Guinevere. Puvius, ada Dark Wave, ada Tergantung Tidal nyamannya Strike. Super Ken lebih tepatnya ya kak. Nah, kalau Kak? AKB, emang gak boleh ngomong LKB kak? Enggak, soalnya kameranya lagi kayak yang di sana soalnya. Iya lu KB, ah. kak tuh KB. Oh gitu. Bisa aja Oke, lu ah. Kak itu Bisa KB. gitu ya. Emang Udah nih, gimana nih? Adanya Leomord. Oke. Option Leomord yang tadi dibilang sama Ranger Emas, Lim. Mau dengan Phantom Steed berarti. Wah ini dua picknya harus solid banget nih. lah. Damage-nya kayak belum cukup Iya, berarti. Guinevere Cuxi juga bisa. Ini Maharu main Guinevere di sini. Fisiknya Bisa. gimana nih fisiknya? Makanya emang kanan kirinya bisa. Physical damage-nya dari mana nih? Masih ada Nino. Nino Arlot. Nino Arlot, Nino Arlot. combo Guinevere. Kalau Nino Arlot combo, tapi kalau Nino Sora, Isuchin. oh. Jungle Yisansin kan? Physical damage, late game. Udah pasti bakal jadi jaminan. Sora, Setup sih, hero setup. Iya, harus setup, harus setup. Sora, Teris pun. Teris, Uranus, aku merasa di sini mungkin bisa dijauhkan. Teris gua sih. Uranus Purify, Teris. Teris. Hero dari Alter Ego adalah counterplay dengan penalty zone. Oke, last pick. Lilia bisa jadi nih Dia PDC. Haskiel. Aku ke Parsa sih. Parsnya oke. Pars ya, Gitu loh. iya. Atau Valen kek. Kalau Kalau Valen, Valen lebih bisa ngancem Isunshin-nya. Iya, yang penting burst gitu loh. tapi gue lebih suka Parsnya nih bener-bener kayak main trapping juga oke, main sama kaliannya ada temen. Ya, High jadi ground punya. kayak jawaban buat kaliannya juga ya, karena kalian pick di sini belum ada partner buat mainnya. One stop solution ketika dia butuh banyak. Gitu loh. Iya. Kita akan lihat ya pilihannya kemana. Atau jangan-jangan dia main front to back aja, full utility. Lunox, oke. Kalian Lunox, instant burst. Wah. Makan depan. Teman Ini- mainnya ada. Ini bener-bener WDW. Wadaw. Wadaw. Wadaw sih. Gak usah disingkat mas, kalau dari Iya. Wadaw jadi WDW. Iya, kita Wadaw aja mas. Iya, kita ada singkatan WDP sih, tapi kalau WDW memang wadaw. Wah, Oke, gimana ya? ini menjadi match yang cukup krusial. Alter Ego, ini benar-benar match yang krusial buat kalian. Mau tidak mau mereka harus menang, gak ada opsi enggak Be? Iya, Mau tidak mau, tidak ada opsi untuk tidak ada kalah. opsi Lim. Iya, Dan yang iya. kedua, RRQ. Apakah mereka akan dapat buff dari para caster? Wah. Apakah RRQ berhasil menyeret Alter Ego atau Alter Ego memanjangkan nafas mereka di regular season? Soebel Arena Barat tepuk tangannya! Let's go to the land of town! Oke. Gua pengen lihat doang nanti pas di akhir apakah megang kepala kembali dari Hunter James. Aduh. Ingat ya? 2026, Lim. Kers dipercaya loh. Tapi Tapi- lagi-lagi emang udah banyak korbannya. Jujur, asli nih ya, mendingan berharap sama orang daripada nggak punya harapan. Itu adalah jalur terakhir dari Alter Ego. Karena buat sekarang early game adalah segalanya dan laning udah bakal jadi pondasi yang menarik karena Cloud Emblem Fighters biasanya bisa nih untuk overwhelm di gold lane lawan Harit. Oke, ini wah di invade dong, golemnya dong. Oh, bakal dirusuh di depan sana. Kalian dari Ido pemasalah untuk mendekat ke belakang. Tapi damage dari seorang Yeskiel terasa. Yang sangat disayangkan adalah Yeskiel masih berada di level 2 di sini. Belum 2 bahkan tadi, baru banget level 2. Iya, belum 2, sorry maksudnya. Ya ini laningnya bakal susah banget ya karena Lunox emang agak sedikit sulit untuk bisa menjangkau Ah, di itu depannya. dia bakal coba dimakan dan instant kill first blood. Alec berhasil mendapatkan 1 point kill, tapi lihat Supatoy melawan Arvi memaksa di depan sana, melakukan poking damage terhadap seorang Arvi, memberikan pressure lift. Wait, tapi ini kasar sekali Mau gameplay. dipaksa, Phantom Steed. udah ke arah belakang ada Phantom Steed dan bahkan di depan sana flicker party defensive untuk Nino. Susah ya, masih belum bisa di-commit. Gue ngeliat Yasuke beda banget, Pi. Dia sampai join lagi dari ke tengah. Iya. Ini bener-bener kayak mau menangin banget ya untuk duo Trio. midnya. Trio Iya. midnya terutama. Emblem Marksman dari Yunshin, Emblem Marksman dari Leomord. Super Ken juga bakal punya adaptive penetration di awal.
Jadi wajar banget kalau tadi langsung lari ke EXP, buka Phantom Steed dengan tujuan buat menangin laningnya Kuroki. Wih, Wah, Kurokinya nggak ditukar bertukar. lane-nya. Iya. Biar lebih cepat setupnya ya. Iya, mereka pengen level 4 untuk GSKill yang tadi sempat terlambat kan. Dapetin satu wave, sudah di level 4, harus sebentar lagi Phantom Steed dikeluarkan, ada Power of Retribution sama Kane! Berhasil melakukan point kill, tapi GSKill melakukan cutting menuju ke arah Nino. Order dilihat di depan sana, damage dari Super Kane terlalu sakit. Menuju ke arah belakang, karena Idok tidak bisa melakukan following up lagi. Ya, GSKill di level 4 langsung melakukan cutting, keuntungan. Kali ini berada di tangan dari RRQ 80 perak. Iya, tapi itu pertukaran Kuroki tukar turtle berarti. Dan beberapa spell juga terbuka tadi kayak Eskial, Kuroki, udah open flicker. Sekarang temponya harus lebih diturunkan. RRQ mereka gak punya spell. Itu kayaknya yang kaget malahan di Yazuke sih Lim, karena tiba-tiba kena burst dari Darkening dan juga Cosmic Vision. Langsung bener-bener kayak low HP banget dan ke-delete dari objektif. Dimakan? Dan Namis Lim memaksa ke arah belakang dan instant kill. Damage yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego itu semua sumber masalahnya Yehaskiel. Wah, rasa ya tadi tanpa adanya flicker dari Nino, informasinya pasti udah di tangan RRQ. Nino flicker, dimakan, damage-nya cukup. Ya, dan ini kayak mau make sure aja nanti kalau misalkan menangin laning EXP adalah jawabannya dari RRQ. Mereka bakal bonyokin Ninonya, target utama udah pasti bakal Nino. Karena kalau misalkan penalty zone-nya connect ke arah dari Super Ken, objective fight-nya pasti bakal susah. Oh, dipaksa untuk ke arah belakang Hejuming. Membuat Idok kali ini bakal terperangkap di depan sana. Tapi apalah daya kalau hanya sisa berdua. Idok pun akan cukup sulit dia mereka tumbangkan. Wah, ini dia. 500 gold yang tadi udah sempat kita mention di awal. Mereka ingin maintain keuntungan ini dengan memberikan pressure terus ke arah dari Nino. Makanya laningnya nggak yang diapa-apain sama Kuroki. Emang nungguin juga nih. Tsunami Slam-nya ready, Darkening-nya ready, semuanya ready. Sementara untuk Yazuke, udah pasti bakal farming terlebih dahulu karena dari fight turtle tadi pasti bakal ada gap pelan-pelan antara gold dan juga EXP-nya. Iya. Makanya kan tadi sempat gue bilang temponya turun kan. Sampai seenggaknya spell-spellnya ready atau di objektif aja tim fight-nya. Dan lihat di bagian bottom lane, mereka beradu pok damage aja nih. Sebenarnya sama-sama keras. Oke. Dan kalau ngomongin cara poking damage, satu hal tadi di bawah. Poinnya adalah Nino bonyok dulu, Nino pulang, atau Nino langsung ke turtle. Setidaknya kalau Nino ke turtle, dia udah sekitar nggak full lah. Iya. Tapi Regennya menangin jalan kepake, ya. iya regennya kepake. Tapi setara Kuroki dibonyokin juga kan sama Hijume. Berkurang sedikit darahnya. So set up di turtle yang kedua. Harusnya Alter Ego pun akan melakukan kontes. Iya dong, ada Harit. Tapi depan sana lihat menuju ke arah Hijume. Damage terlalu sakit, Crimson Mega dan Banson Tsunami Slam. Masih ada Purifan yang makan Father of Guardian dan Super Ken. Melihat di mana celah Hijume bisa dimakan. Nino penalty zone-nya for nothing dan akhirnya flicker more defensive untuk kesekian kalinya Nino. Yap, Arvin belum terlihat ya. Setup turtle dilanjutkan. Dan purple buff Kuroki. juga bakal dijaga. Kuroki lihat di mana Yasuke berada. Purple-nya dijagain. Tidak ada keuntungan untuk Yasuke karena purple-nya ditutup sama Kuroki. Wah, ini attack defense Oh, dapet awareness dia. yang baik sekali dari Kuroki. Dia menutup purple buff-nya biar gak hilang. Tapi dibalikin lagi. Oke, bakal coba dibalikin. Tapi tujuan utamanya adalah Yasuke. Dan di depan sana Phantom Steed. Yeeha! Dipaksa oleh Yeskiel DD dan bahkan damage-nya terlalu sakit. Berhasil mendapatkan Nino dan Yasuke. Alter Ego. Deg-deg sekali ini. RRQ tiba-tiba mengamuk. Gak ada korban loh. Dari RRQ-nya dive barusan itu benar-benar keuntungan untuk RRQ. Iya, benar-benar langsung dimanfaatkan juga. Tapi di bagian top lane mau dibalas. Super Toy, Oke, bakal coba dipaksa. defensif. Lazim dan langsung Sobatai mau defensif tapi gak bisa. Karena Arby terlalu lincah untuk bisa dibekuk karena damage yang diberikan oleh Sobatai tidak cukup. Wah, tapi turretnya juga nggak hancur di bagian top lane karena low HP dari RV. Nggak berani untuk berlama-lama di bagian top lane. Trade yang menarik, 1 tukar 2. Alter Ego juga tetap dapat di bagian top lane. Setidaknya ada 1 kill yang masih bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Laning jauh mungkin akan dimanfaatkan sama Yasuke. Tapi ingat, ini permasalahan utamanya adalah RV dapat 1 kill tapi belum benar-benar mendominasi di team fight-nya. Sehingga kita benar-benar belum melihat bagaimana fight 5 lawan 5 dari Alter Ego yang sesuai dengan plan awal yang tadi dibilang sama Lim. Early dari Harit. Oke, Profesor. Mungkin masih ada yang baru join untuk stream kita kali ini. Gimana skemanya kalau 2-1 untuk AE dulu? 2-1 untuk Alter Ego. Berarti Alter Ego tetap bisa lolos playoff hanya berharap kepada Big Farm yang kalah dari
Navi. Oke, sekarang kondisinya untuk 21 RRQ. 21 RRQ, Navi, Geek Farm akan bertanding untuk memperebutkan tiket playoff terakhir Alter Ego Nasrai. Oh my Aduh. god. Jadi buat kalian yang semua baru hadir di live stream, kawan-kawan brother-brother, itu adalah kesimpulan yang akan terjadi untuk kondisi AE yang menang ataupun RRQ yang menang. Deg-deg ser. Tapi dari gold sih masih fightable lah ya. Di menit 7, 500 gold masih aman. Dan untuk turtle-nya, ini bakal di-setup bahkan duluan loh. Kuroki memaksa Alek, menarget di depan sana. Yeskel terperangkap, informasi didapatkan. Masih aman. Tapi nampaknya tiba-tiba Supoh Toy langsung menuju ke arah Yeskel melakukan cover yang membuat Alek harus mundur, Lim. Oke, berarti Dipaksa, damage. Alek menjadi target utama. Ada dua tim fight yang berbeda di depan sana. Yeskel mencoba untuk melakukan takeover terhadap Turtle. Bersama dengan Supercat, mereka memaksa tim fight dan Kurake membuat Dino kali ini gak punya jalan untuk pulang dan Avatar Guardian for nothing. Alek ditutup jalannya. Dino terperangkap, ada Tsunami Slave di depan sana. Alek, tapi damage dari itu. Kuroki! Mengamung, menutup hijau dan bahkan Alek tidak bisa diselamatkan kembali. Zoning out dari Kuroki dan masih selamat. Objektif untuk RRQ Perfect Turtle didapatkan. Gak cuma Perfect Turtle menangin team fight, 2000 gold lead. RRQ berada di atas angin. Dan sekarang mereka cari lagi ketemu Arvi. Arvi, no way! What? Arvi! What? Ditinggal dan bahkan Arvi kali ini hilang! Alter Ego! Mereka ada 2 poin kill yang bisa didapatkan karena Yasuke di arah top lane seorang diri bakal coba dipotong. Untungnya di cover oleh Nino dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Alter James kali ini semuanya mereka merinding disco. Wah, jauh banget tadi posisinya. Untung masih bisa dijemput juga dari Buset, Yasuke buset, kan. Super Ken, buset, Super Ken. dicolek dan ternyata digoceng begitu saja. Masih Masih mau lebih. Dan untungnya jaraknya tidak terjangkau tapi lihat Subatai! di arah mid lane. Subatai mengusir mundur para pasukan dari tim Alter Ego. RRQ benar-benar bermain dengan sangat liar. Profesor KB, apakah betul RRQ ingin menarik Alter Ego ke zona merah? Wah ini dia, gameplay nothing to lose. Gameplay lepas aja. Karena memang pada kenyataannya setelah menang game yang kedua tadi mereka semakin lebih mendominasi 4000 gold. Dan bisa saja betul Ranger Mas. RRQ mau ngajak satu tim untuk ayo gak usah ke Velodrome. Ayo ke goa bareng. Dan itu Gak kalau gua be. ada di match ini. Gak ke gua be. Kemana? Kalau yang kedua ini ke Lumajang. Lumajang, Play off-nya di Lumajang. Bukan ke Brebes. Ke Brebes. Waduh. Oke. Tapi Semua sabar. intens. Tenang. Tarik napas dulu. 4000 gold. Yap, karena 4.000 gold di menit 9 mungkin adalah angka yang lumayan jauh. Iya. Tapi dari hero-nya Alter Ego mungkin mirror dulu sekarang, Be. Dilepasin dulu objektifnya, cari farmingan dulu nih. Gak bisa team fight dari depan ya. Harus cari window lain. Kayaknya bakal dilepas. Bakal free lord. Waduh, dua coach yang sedang berbeda ekspresinya. Jujur ya. Jujur. Aku lebih penasaran itu heart rate-nya berapa tuh dua-duanya. Iya, jujur. Jujur, harusnya server heart rate tinggi. Tapi kalau cash cute kayaknya ya uts. Ya uts. Tapi sabar dulu, tenang. Tenang. Lord sekarang berhasil didapetin RRQ. Kita kalau ngomongin soal defensif, Be. Alter Ego, mereka nggak punya high ground defense yang pasti kan? Wah, kalau ngomongin high ground, ini coba berharap kepada Arvi, Lim. Arvi zaman force di tempat yang tepat. Nggak kena damage, nggak kena sisi, nggak diganggu Kuroki. Itu baru Iya. satu-satunya harapannya. Tapi Kuroki Dari tadi dia buang ini badan. agak beda banget dia gameplay kali ini di game ketiga. Wah. Dia presisi, bahkan agresivitasnya terukur. Benar. Sementara ya sekarang mereka harus menghadapi Lord yang pertama. Memang ini masih ada pasif dari Bestaren, masih ada Holy Defense. Cuma nih, jangan sampai nanti kemakan orangnya duluan, hero-nya duluan. Iya, dan belum nangis Kak, sabar ya Kak, harus masih semangat Kak, jangan nangis dulu, sabar. Jangan. Masih semangat. Base-nya Belum masih kayak- ada. Masih Oke, berjuang nih, Kak. Idok gagal, mendapatkan apapun, bakal coba diangkat di depan sana Idok. Tapi target utama mereka adalah melakukan distraction terhadap seluruh pasukan dari tim Alter Ego. Wave masih mendorong, apakah wave-nya masih besar? Harusnya masih besar nggak sih? Wave? Masih? Harusnya masih satu wave. Oh enggak, udah habis. Oh udah habis ya? Udah habis. Top lane juga udah habis. Slow push aja kayaknya di bagian juga. top lane. Bawah juga udah habis. Wait, masih mau digas kayaknya? Mau dicoba sih, mereka unggul gold kan. Mereka harus do something. Phantom Steed dan secure in the turret aja. Ini mungkin yang terbaik ya. Oh Yang show! Oh show! Di Oh bawah my god, kelihatan. show! Enggak. Jauh banget. Jauh banget. Untung jauh.
Itu kalau misalkan nggak recall baru mungkin atau show lagi mungkin di bawah baru mungkin makan gas. Tapi Potong udah. mungkin bisa fokus ke Idok sedikit ya karena dia ready dari flickernya. Tidal Strike flicker. Oh, kamera di Idok kah? Oh, bakal coba dipaksa Alek. Avatar Guardian for defensif kali ini. Lumayan cukup melegakan. Tapi ingat ada satu hal catatan, tidak ada lagi holy defense untuk kedua belah tim. Jadi satu small mistake akan berakibat fatal. Ini dalam keadaan 5.000 gold seperti ini teman-teman ya. Aku mau live report sedikit di MPL Island lagi tegang, lagi sunyi. Semua senyap. kayak lagi mencekam. Iya. Keadaan benar-benar memang tidak bisa ditebak. 6.000 gold. Vision Sekarang jelas, top lane. terlihat dan lihat. Versus everybody bakal coba dipaksa oleh kan Super Ken. Mundur ke arah belakang menutup jalan tapi Super Ken masih bisa selamat. Dipaksa dengan adanya Nino tapi gagal nampaknya. Oh, no. Sedangkan Yesgel masih ada order Brilliance membuat termasuk dari tim Alterigo. Mereka kehilangan 3 pemain. Oh my god. Ini bencana. Alterigo. Mereka tersisa 2 pemain untuk bisa melakukan clear terhadap wave yang dilakukan. Tapi satu terobosan Dibanting. ada Tsunami Slam. Tidak bakal coba dibanting. Yasuke ditutup jalan oleh Kuroki. Tertake dan wipe out. Oh, wait, no minion. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Wipe out. Ini bencana. Alterigo gagal menuju babak playoff. Sang Grand Finalis F7 terkutuk kali ini oleh kekejaman dan keganasan RRQ. Ditarik grab mentality dari RRQ. Semangat juang dari mereka masih terlihat. Menarik runner up M-Series ke zona merah. Inilah yang terjadi. Dan kemenangan juga yang didapatkan berarti kemenangan kedua untuk RRQ. Hanya tersisa 1 tiket lagi ke babak playoff. Dan itu akan disajikan di hari ketiga dari MPL ID Season 17. Minggu berdarah, minggu yang menegangkan, minggu yang sangat-sangat mencekam bagi semua tim. Karena tiket velodrome memang semahal itu. Profesor, ini bukan soal klinik. Curse, caster, kutukan para caster, itu nyata. No way. Alterigo, sang Grand Finalis, tidak memiliki kesempatan untuk berjuang di babak playoff. Grab mentality, mental kepiting, dan klasmen anomali. Nanti mungkin bisa kita lihat di akhir hari ini. Dan big play dari Kuroki tadi menjadi sinyal kemenangan bagi RRQ untuk menang di game yang ketiga. Congrats bagi RRQ Hoshi. Asli ini, Oh my god, asli. berarti kita akan mendengarkan interview atau sambutan yang balik lagi Nino. Kali ini sebagai ujung kapten dari Alterigo. Harus menegarkan seluruh kawanannya. Dan itulah Lim. Palanya Ji, papui. Iya. Kepala puyeng. Pala Puya. Ini bener-bener MPL Indonesia itu bundar, Profesor. Iya kebetulan kalau kita ke lore-nya emang toilet orb bener. Apapun bisa terjadi. Apapun benar bisa terjadi dalam ledakan di Land of Dawn. Tidak ada yang bisa ditebak sampai dengan minggu yang ke-9, minggu berdarah. Sudah memakan 1 korban. Besok. Sampai besok. Besok. Karena memang last match adalah penentu nantinya Ranger Mas. Oh my god. Wow. Ini plot twist sih. Plot Oke. twist ini asli. It's time to say, Kita langsung saja Absolute. lempar ke Bude dan Bule untuk last ball for Alterigo. Inilah match finito point untuk Alterigo. Mereka telah berjuang, namun perjalanan mereka harus terhenti hari ini. Baik, dari teman-teman Alterigo, mungkin ada yang ingin disampaikan? Sebelumnya terima kasih sama coaching staff yang udah percaya sama roster kita. Yang sebelum-sebelumnya terima kasih buat Other Champs, buat yang selalu dukung kita. Terima kasih juga buat Koh Delwin yang selalu percaya kita semua, player maupun coaching staff. Kita harus nerima faktanya, kita kagak bisa ke playoff karena emang banyak kalah, banyak kagak 2-0. Ya mungkin itu hasil dari latihan kita mungkin ya, ada yang
efektif, ada yang efisien atau nggak efektif. Nggak tahu sih, cuman yang pasti ya terima kasih buat kalian udah percaya, udah dukung semuanya. Kedepannya aku harap ini tim jauh lebih bagus. Makasih ya Tercem, Kodelwin, orang tersayang, orang terdekat semuanya. Makasih ya semuanya. Sayangnya, Alter Ego harus berakhir dengan Soriko di season ini. Tapi dari Alter Champs dan Super Fans, kita harus terus mendukung dari suara yang kita tahu dukungan naik turun dari Alter Ego terus mengalir di season 17 ini. Yes, betul sekali. Tapi mungkin kalau tadi kita sudah mendengar dari sisi player, sekarang dari tim coaching staff ada yang ingin disampaikan. Dari coaching staff mau say thank you aja udah support dan sorry kayak kita punya result gak baik kan. Tapi mungkin emang lumayan tough di season ini. Cuman gua berharap ini bukan menjadi kayak end of the world aja sih, end of the journey-nya kita aja sih. Jadi ya thank you semuanya yang udah dukung dan sorry banget. Alter Ego akan terus melangkah. Mereka akan terus berusaha untuk menjadi lebih kuat. Yes, dan pastinya Alter Champs, MPL Arena tetap kita kasih semangat untuk Alter Ego, comeback stronger untuk Alter Ego. Terima kasih banyak atas perjuangan kalian di MPL Indonesia season 17. Sekali lagi karena kita sudah menyaksikan perjuangan yang luar biasa sekali dari teman-teman Alter Ego sampai akhirnya tiba sudah kita di penentuan akhir untuk tim Alter Ego. Yap, dan di sini ada kekalahan, namun juga ada perpisahan. Dan kita juga melihat bahwa ada kemenangan kedua untuk tim RRQ Hosi. Akhirnya Bude ketemu sama tim RRQ. Halo Idok, apa kabar Idok? Halo, sehat. Sehat, sehat. Dan di sini juga di interview kali ini akhirnya kita berdua nih Bude ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama Kuroki juga. Halo Kuroki. Tapi kalau misalnya dari Idok sendiri akhirnya kembali lagi di stage untuk sesi interview, gimana Idok? Ya seneng lah tapi yang gak lolos playoff-nya gak seneng. Oke, apalagi harus bertanding dengan tim yang juga lagi nyawanya berada di ambang hidup dan mati. Gimana kalau Idok melawan pertandingan seperti ini Dok? Ada sentimental sendiri nggak sih? Ya mainnya nothing tulus aja sih, gak ada yang dikejar lagi soalnya. Ya narik-narik orang aja. Ngajak orang aja, narik orang aja. Dan terbukti Alter Ego menjadi salah satu korbanmu untuk di season ini. Dan kalau misalnya dari Idok melihat permainan kalian yang tadi, karena benar-benar luar biasa banget. Bahkan untuk RRQ sendiri, tadi teman-teman caster juga banyak predik di 2-0 untuk Alter Ego. Tapi kalian bisa membuktikan, gimana tuh Dok? Ya sesuai data aja mungkin mereka prediknya AI 2-0 ya. Tapi kita main dengan nothing tulus saja. Balik lagi, nothing tulus saja ya, tetap nothing teman-teman RRQ mainnya ya. Lepas aja berarti? Pas. Lepas, tapi yang kayaknya lepas mainnya hari ini beda banget di mana nama Super Ken juga sempat dilulukan pula dari para caster, dari para banyak banget yang ini kan wow mainnya on fire banget kan? Ya, Kenapa hari ini mainmu on fire nih? soalnya kalau kita menang ini kayak banyak tim bakal lebih seru lah besoknya. Jadi biar besok seru. Biar makin seru, makin panas juga. Oke, dan itu terbukti ketika kita melihat kamu harus berhadapan dengan Yasuke tadi di Alter Ego. Mereka juga nyawanya menjadi teman kalian masuk goa nih. Ya. Ada special treatment kah tadi di match tadi dari Super Ken? Gak ada sih, cuman disemangatin sama Koet aja. Oh. Disemangatin sama Disemangatin oh sama iya bener Ya. juga sih. Langsung dikirimin martabak Iya. juga. Minta dikirimin. Nanti malam mau nagih ke BTR Martabak. Oh baik, pesta martabak juga berarti ya tim RRQ ya malam ini ya.
Oke. Nah, dari Supercan tadi melihat match yang tadi nih lawan tim Alter Ego. Kalau misalnya kalian pas ketemu di leg 1 perbandingannya ada nggak sih? Mungkin di match kali ini mereka mainnya ke pressure banget sih. Soalnya kayak mereka harus menang 2-0 kan buat lolos ke playoff. Jadi kayak ya kita main nothing tulus, dia main dengan pressure. Jadi perbedaannya kurang lebih di situ ya. Ya, Dan itu berasa banget nih. berasa sih. Berasa banget. Ya. Apakah itu pernah kalian lalui juga? Pernah aja di season ini. Jadi Season pas ini. ambang-ambang lolos nggak Ya. lolos itu kalian mainnya malah terpressure? Ya. Oke. Mainnya terpressure, tapi di sini yang cukup menarik perhatian ada Kuroki. Kuroki, kita melihat tadi benar-benar galak banget Povenya. Kuroki, gimana nih cara kamu benar-benar bisa step up banget secara performance? Karena yang pertama confident sama diri sendiri dan yang kedua tim juga percaya sama aku pindah role kayak gitu. Terus ya dan juga selalu ngasih tahu gimana how to play XP gitu. Terus aku juga sering nanya-nanya sama Dan, player-player lain kayak Bang Luke kayak gitu-gitu. Ini tanya-tanya ke Super Dan semenjak kamu harus masuk ke EXP atau memang udah dari awal nih? Apa? Nanya-nanya tentang EXP. Oh. Nggak pas masuk sih, kemarin sih. Oke, jadi pada saat perpindahan gitu ya, kemarin-kemarin ya khususnya pada saat kamu oke harus Betul, pindah betul. sekarang aku harus cari tahu gimana nih untuk menjadi XP yang luar biasa. Tapi Bude, kita juga ada momen nih untuk Kuroki, so langsung aja kita lihat bersama-sama, ini dia. Nah di momen ini Kuroki kira-kira apa nih? Ada apa sih Kuroki di sini? Bisa dijelasin nggak? Wisman minta backup katanya, backup gue Bill. Terus, enggak, itu ada Wisman. Oke, terus. Ya udah gas aja man gitu. Oh. Oke. Nah, di sini akhirnya kita udah tahu ya. Alasan sebenarnya dari Kuroki nih Bude. Ngegas aja ketika Gas aja, katanya. melawan alter ego dari Kuroki sendiri, apa yang paling kamu mungkin pikirkan untuk bisa memenangkan match ini? Bang Nino, Oh, apa? kuat banget landingnya. Tadi berasa Terasa. ditutor Kalau di kill juga. EXP. Kenapa? Berasa ditutor di EXP berarti. Iya benar. Nyekek banget, gak Heeh. bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi gimana caramu menjawab? Karena mungkin kalau game pertama itu kesalahan dari kitanya sendiri gitu kayak. Terus kalau game 2 sih itu confident sama diri sendiri. Tapi Bude penasaran, Kuroki kamu berpindah ke EXP lane, apakah memang ini kemauan dari Kuroki langsung sendiri atau bagaimana Kuroki? Gara-gara ya mungkin ayahandanya Dan lagi sakit. Terus gak ada cadangan juga buat ini, kan gak mungkin juga kalau Rins gitu. Terus ya aku ngandalin mekanik aku yang ada gitu. Yaudah aja, aku coba XP gitu. Coba EXP dan itulah dia sesama player mereka saling membackup dan mencoba untuk memperkuat timnya. Tapi coba, Bude penasaran, ini akan berlanjut nggak nih? Ke Ke depannya. EXP apa ke Gold nih? Enggak, kayak. Oh enggak. Tetap, berarti tetap di gold. Ya aku gold aja. Aku gold aja. Aku Cinta gold gold. aja. Kenapa lebih suka gold lane kah? Ya farming. Oh, lebih suka farming berarti dari Kuroki ya. Tapi di sini juga kita melihat adanya Lunox nih dari Yehaskill. Kenapa sih kamu tiba-tiba oke nge-pick Lunox padahal ada hero-hero lain juga yang terbuka? Memang udah kita siapin sih Kak dari latihan. Oh, jadi dari scrim memang udah disiapin. Khusus melawan alter ego? Enggak, lawan semua. Lawan semua, baru muncul hari ini. Apakah kalian baru menemukan kombinasi yang tepat? Atau ada hal lain ya SKL? Iya, kayaknya baru nemuin kombinasi yang tepat. Baru nemuin kombinasi yang tepat, baru menemukan formula yang tepat juga. Karena kalian tadi gameplaynya benar-benar seperti terhubung satu sama lain yang luar biasa banget. Tapi kalau misalnya dari Yehaskill sendiri, bertemu dengan tim Alter Ego di leg yang kedua, gimana? Paling mereka tetap kuat kayak biasanya sih Kak. Cuman kayaknya hari ini kita lebih kuat aja. Boleh gak sih kasih tahu kita sama yang lain alasan kalian lebih kuat apa sih? Apa karena mainnya lepas atau lebih confident saja kayak tadi teman-teman udah bilang? Iya, lebih confidence aja sih saya lihat saya dan tim. Kenapa Supaya tuh? bisa menangin sisa match ya. Jadi positif bakal menang di sisa match. Ya,
Besok bakal menang lagi. Bakal menang. Tentu saja kepercayaan yang harus mereka miliki. Tapi apakah memang ini berdasar dari banyaknya yang lagi ngomong ini, aduh RRQ mainnya ketawa-ketawa nih, nggak serius. Kalian nanggepinnya gimana sih? Coba langsung klarifikasi nih. Kayaknya kita ketawain kesalahan kita aja sih Kak. Kayak kita udah ya gimana ya, bukan karena ngeremehin musuh atau apa. Bukan. Iya. Jadi gimana Cici? Aku penasaran Iya. juga. Jadi penasaran juga di sini, ya Yeskel udah ngomong kayak gitu. Gimana dari sisinya langsung nih di sana? Super Toy! Udah. Ini kekuatan supernya udah balik belum? Udah. Udah. Gimana cara membalikan kekuatan Toy? Mungkin tadi sebelum main kena di pressure sama Soso lah. Kalau kalah kita didenda sama dia. Oh wow, Soso, hai. Ini mendadak gara-gara kemarin itu atau sebenarnya dari awal? Udah kena denda banyak dong, kalahnya banyak. Banyak. Jadi udah kena banyak banget nih dendanya. Enggak sih, enggak banyak banget. Gak banyak banget, tapi tetap kena denda. Harusnya kalau match ini menang enggak? Oh oke, udah aman ya langsung ya. Aman. Tapi tadi Toy aku ngeliat di akhir Toy itu gimana sih? Ajarin aku dong gimana sih? Gini, gimana? Gaya apa itu? Gaya Toy? apa sih itu? Oh itu biar enggak senyum aja. Oh gitu, karena kalau takut disalah artikan lagi gitu ya? Ya. Oke, itu biar nggak senyum aja ternyata. Tapi kan kalau Yeskel bilangnya karena mentertawai kesalahan sendiri. Kalau tertawanya Toy yang kemarin-kemarin tuh kenapa Toy? Ya ketawa karena kita di end sebelum itu aja sama Navi. Jadi bingung aja tuh kenapa bisa kalah. Oh jadi iya sih, kadang Bude juga kayak gitu ketawa sih. Ketawa, jadi kayak bingung, waduh kenapa ya ini ya? Yaudah ketawain aja deh gitu ya Bude ya. Oke. Iya. Tapi pastinya kita berdua juga yakin teman-teman Kingdom yang lagi nobar gitu kan, yang datang ke MPL Arena juga happy nih melihat performance dari tim RRQ itu benar-benar luar biasa banget Bude. Iya karena setelah yang mereka lakukan hari ini 2-1 melawan Alter Ego akan ada sesuatu yang berubahkah? Apakah RRQ akan berpindah tempat? Enggak. Oke. Nggak Tapi bisa. kita lihat dulu ini adalah klasemen terupdate di sini. Terus, yes, di mana kita sudah melihat ya dari tim-tim yang lolos maupun yang tidak lolos. Tapi dari teman-teman RRQ, boleh dong kasih prediksi nih. Di mana besok kan Geekfam akan bertemu dengan tim Navi. Silakan, ayo siapa mau jawab? Toy, jawab Toy. Ya, kalau aku mungkin yang lolos Geek kayaknya. Kenapa? Soalnya dari match-match sebelumnya mereka udah ketemu lah cara main mereka. Jadi yang nemenin kalian di Goa ada Navi? Ya, mungkin. Mungkin. Tapi melihat klasemen yang seketat ini dari Toy sendiri, nyangka gak sih season 17 bakal seberat ini dan sekompetitif ini? Nggak nyangka sih, soalnya kan dari sebelum MPL kan kita bisa bilang aman-aman aja kan. Dari segi scrim, latihan, bonding, out game, semua aman-aman aja. Ya mungkin yang sesuai ekspektasi kita aja lah season ini. Tapi aspek terbesar apa sih yang ngebuat dari RRQ tidak sesuai ekspektasi nih di season 17? Wisman mau jawab gitu. Wisman, let's go Yeskel. Nggak sesuai. Kenapa season ini nih gak sesuai ekspektasi dari tim RRQ? Kayaknya karena kita masih perlu adaptasi satu sama lain sih. Bude. Perlu adaptasi satu sama lain dan kalau sekarang udah adaptasi berarti nih? Masih berproses juga. Masih berproses. Oke. Nah, di mana nih untuk besok kalian masih ada satu match lagi ketemu sama Dewa. Gimana dari Yeskel dan juga teman-teman dari tim RRQ? Paling kita bakal tetap melakukan yang terbaik di last match kita. Bakal kasih yang terbaik, bahkan tadi juga dibilang udah positif yakin mau diinterview lagi Bude. Karena Asik. aku dengar-dengar nih katanya berpengaruh ya Bude ya ke klasmen ya. Betul, karena match mereka nanti akan melihat bagaimana ini Dewa United ada di mana dan posisi kita tahu dari playoff akan berpengaruh dari regular season. Yes, itu dia. Baiklah, kita sudah melihat untuk klasemennya yang luar biasa sekali. Dan besok kita tagih nih ya Bude ya. Kita tagih untuk interview lagi karena tadi udah yakin. Yakin ya teman-teman RRQ ya? Bentar, Yakin? nggak selek juga kita kan ya, RRQ dan Bude ya. Nggak selek ya, udah dibuktikan Bude, tidak selek dengan Bude ya. Baiklah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak tim RRQ dan Kingdom. Marilah kita sambut, ini dia RRQ Hoshe.
my god, what the anomaly klasemen. Klasmen anomali, Dimana beneran Absolute Cinema. Harusnya merahnya 2 di bawah, tapi ini 2. Tapi tengahnya masih putih yang menandakan Navi Nah. masih memiliki chance untuk menuju ke babak playoff. Itu dia, dari semua kemungkinan yang tidak mungkin, itu yang terjadi. Navi masih punya chance to playoff, masih. Karena apa? Kalaupun mereka menangnya 2-1 lawan Geek Farm, net game win-nya sama. Tapi karena Geek Farm itu di leg 1 kalahnya 2-0, udah pasti Navi yang akan lolos. Simpelnya simpelnya. By head to head. Besok menang match antara Navi Geek Fam, itu yang Lolos. playoff. Ya. Siapa yang menang nih tergantung udah. Tapi Karena ada ketemu. bedanya. Ah. Kalau misalkan Geek Farm menangnya tuh 2-1, Yes. itu kayaknya nggak bakal ada tiebreaker. Nah, aku berharap kita ada tiebreaker Gak sih. usah. dengan Berarti Geek Geek Farm menang 2-0. Yes, Gak usah ada tiebreaker. Ah, seru cuy. udahlah. Kamu tim saya memang. Gak usah ada Dari season tiebreaker, 13 saya menunggu tiebreaker. Gak usah lah. Gak ada tiebreaker itu. Gak usah lah. Hah? Gak usah lah. Lim. Biar lempeng gitu, lempeng. Lim. Itu gunanya. Jadi kita langsung show. Ini prediksi bracket playoff ya. Masih prediksi teman-teman ya, berdasarkan apa? Standings. Berdasarkan Berdasarkan klasemen standings, sekarang. ingat. Kecuali di mana Depan oke udah pasti tuh. Ya, Yang warna yang hijau ya. yang kanan udah pasti, yang hari bawah 2 juga nih. udah pasti. Ya. Atas Dewa udah pasti, Geek yang masih dalam tanda kurung tentatif. Ini masih bisa ketukar gak sih EVOS sama Geek-nya? Masih. Match up-nya. Match up-nya masih. Iya, iya. Yang gak mungkin berubah TLID sama Onyx. Nah, Ini gak mungkin berubah nih. Itu dia karena udah hijau di lock ya teman-teman ya. Iya, iya, iya. Jadi iya, yang iya. belum ada hijaunya itu belum pasti teman-teman ya. Karena masih ada pergeseran sedikit. Dewa pun juga jujur ya ada sedikit kendalanya nanti takutnya kan. Tiba-tiba entah kenapa ada tarikan. Ini buktinya Rigo ada tarikan. Iya, iya, iya. Besok juga masih bertanding Dewa. Kembali dijelaskan ini prediction. Nah, Don prediction Navi ya. gak ada bang, Navi masih Wah. bisa. Ini prediksi berdasarkan klasemen terupdate sekarang. Aduh gila pecah banget Gila, sih gila, match gila. ini. Tapi itu dia. Bracket anomali. Bracket yang dimana bener aja kan kalau rata kanan kan dibilang dari awal. Ratakan. Dari awal nih. Caster rata udah kanan. Caster rata kiri loh teman-teman. Rata kiri padahal. Caster semuanya rata kiri. Tapi karena rata kanan lihat. Welcome to Klasmen Anomali. Memang Masih loh. Caster masih terlalu kuat. Masih loh. Masih, loh. masih terlalu kuat Caster Lim. Alah, ayam, gue percaya ayam dulunya T-Rex. Daripada coach Lim. dari Kers 2026 Kerskaster masih berjalan. Enggak. 2026 Lim. Ini Kuroki nih. Semuanya lihat aja. Iya Eh. sih, tapi bener. Jujur, di game ketiga Kuroki main. Main. Gawe Kuroki. Main. Votingnya Gara-gara Kuroki. dia menang jadi gamenya. Gua voting Kuroki. Kita lihat coba. Siapa player of the Siapa match? ayo, siapa ayo. Let's go. Gua Siapa? juga penasaran. Game match Player of the match kali ini. Subake. Super Match-nya Ken. Super Ken. Match-nya. Game-nya Gua juga Kuroki terakhir. Game juga gue Kuroki. Wait. CS gue sama Kuroki. Coba siapa yang beranggapan bahwa tadi adalah bukan gamenya Ubi Ungu siapa? Ubi Ungu. Itu game Ubi Ungu, Lim. Banget tahu gue. Dipegangin semua sama dia. Makanya gue tuh tahu hero-nya bagus be. Tapi ya nggak bisa bohong. Transisi Kuroki itu Nah, terlalu cepat menurut gue cepet be. banget. Dan antar game loh. Antar game Makanya. 1, game 2. Dan game 2 ke game 3 naik gas temponya. Nothing tulus kali ya. Nothing tulus. Seperti yang Super Ken bilang tadi kan, pressure-nya bukan di mereka. Pressure-nya itu ada di alter ego. Iya. Seru banget. Seru banget, nggak ketebak banget teman-teman. Ini season 17, banyak yang bilang season paling kompetitif. Dan emang itu kenyataannya teman-teman ya. Karena emang sampai dengan di hari terakhir. Keren. Masalahnya teman-teman dari alter ego-nya tuh kayak tertekannya banget. Banget. Karena tadi aja di bawah ya, itu agro turret. Mainnya clean banget, bersih banget. Jadi nggak ada Iya. kerugian sama sekali. Iya. Dan mereka malah coba trap ini. Coba farming nekat. Malah rugi semua be. Malah rugi semua. Apalagi di sini nih, EOG dilontarkan sama Alek. Ya Aleknya berarti nggak ada escape lagi dong. Nggak bisa bertahan. Iya. Langsung ya. Dan Nah ini ini nih. Arfi. Arvinya sendirian yang ditinggalin dan agro damage-nya tukar namanya Haskill karena Lunox sama Harit mau itu di gold lane, mau itu di mid lane, ya udah pasti Haritnya susah kalau udah match up sama Lunox. Bonyok ya, habis lah pokoknya. Iya, dan ini nih 3-man Dark Wave. Kuroki with a big play. Dia yang bikin gamenya menang, dia yang bikin Super Ken survive juga. Oke, lurus ya terakhir juga untuk end gamenya. Karena udah lebih dari 30 detik ya kalau ke shutdown. Walaupun sempat di-clear minionnya Lim, tapi ada next wave. Next wave datang dan seperti biasa Super Toy. Tombol attack-nya cuma ada turret. Cuma ada turret. Dan ini dia yang terjadi teman-teman ya.
Nice try untuk Alter Champs. Ya, mungkin kalian bisa nobar bareng-bareng ya. Nobar bareng bersama dengan Kingdom nantinya. Bisa. Untuk babak playoff. Karena ya, balik lagi, ngajak temen beneran RRQ-nya. Makanya ntar kalau mendukung siapa kalian pilih aja lah voting ya. Siapa yang mau didukung di playoff-nya nggak apa-apa. Benar, nggak apa-apa. Tapi yang pasti ini pukulan keras sekali untuk Alter Ego, jujur. Wah. Karena ya bukan berarti RRQ nggak punya potensi untuk win. Tapi gue kasih tahu nih, RRQ pertama dia peringkat paling bawah. Nah, Berarti memang gameplaynya under banget nih di season iya. ini. Dan memang tidak bisa bergeser kemana-mana loh Betul, posisinya. betul. Dan kedua, dia ada player yang baru transisi role. Baru match ketiganya berarti. Iya. Untuk transisi role. Dan, Dan- ya jujur Alter Ego terpukul banget. Betul. Dan memang bukan pertama kalinya loh ada gold laner ke EXP. Kita Memang. ambil contoh Nino. Iya, Kars. iya. Kars kan awalnya desainnya buat gold laner tapi buat EXP jadinya. Memang. Tapi maksud gue nih di 3 matchnya. Jadi ya bisa dibilang Alter Ego bener-bener kalahnya tuh tertampar. Terpukul. Parah. Itu dia. Itu kalau misalkan di dada tuh kalau kata Regemet biasanya bunyi tuk gitu. Itu sakitnya tuh gak? Sakit apa? To the bone. To the bone. Ke tulang kayaknya. Ke tulang. Hand of bone aja udah kan masih kelihatan kan tulangnya kan ada gitu. Iya. Apalagi ini. Yang sakitnya sampai ke dalam-dalamnya. Tapi ya hasil tetaplah hasil. RRQ juga memang melakukan yang terbaik ya tadi. 4-12 killnya. Kelihatan RRQ juga try banget. Ini kalau inget angka 4-12 tahu gak inget siapa? Tim Liquid season lalu. Klasmennya 4-12 soalnya. Waduh, Tapi mereka Sarkas sekarang Liquid. di upper. ini sarkas Liquid. Enggak, maksudnya sekarang mereka di upper. Oke. Semua improve, man. Memang Liquid emang dia buktiin kan. Banyak yang bilang sebelum mulai yang galau siapa? Liquid. Iya. Upper bos. Tapi Lim, Rich Guy by Todak, Super Ken. Gue percaya sih kalau ini. Iya, Leo Mort-nya farming dari kill, Lim. Benar. Iya kan? Iya. Farming dari kill, bayangin. Gak ragu-ragu. Dadah, iya, dadah. Dadah Hati-hati. Meka. Bye-bye Alter Hati-hati, Champs. Alter Champs. Sayonara. Bye.